Jelas sekali, Ustaz. Jelas sekali. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la mudilla lahu wa man yudlil fala la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, para pemirsa Medan Beriman Channel yang dirahmati Allah, ya Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini ya di 27 Rajab ya. 27 Rajab kita kembali melakukan majelis ilmu ya. Majelis ilmu untuk menelaah ya bagaimana pandangan syariah terkait dengan isu-isu terkini. Nah, pada kesempatan yang penuh barokah ini ya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa channel Medan Beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini ya kita akan membedah buletin Kafah edisi 428 ya. Tentang temanya adalah berpaling dari syariah, pangkal segala musibah ya. Nah, korelasi antara bencana alam dan pelanggaran hukum Allah ya. Nah, kerusakan bumi bukan sekedar penemuan. Jadi memang ini masalah yang terjadi ya pada akhir tahun kemarin, tahun 2025, ya, kita, terutama kita di Sumatera Utara ini, ya, juga mengalami kondisi bencana, ya, dan yang cukup parah, ya, itu adalah saudara kita yang ada di Aceh, Tamiang, ya. Ini kita akan menelaah bagaimana korelasi atau hubungan antara bencana alam ini dan adanya pelanggaran hukum. Ya. Nah, kita bisa melihat dari fakta di lapangan ya, yaitu pertama bahwasanya banjir besar Sumatera itu sejak November 2005 itu telah menelan ribuan korban jiwa dan harta benda yang tak ternilai. Nah, ini yang bisa kita lihat dari fakta-fakta atau data-data di media, ya, bahkan sampai seribuan lebih ya total yang meninggal ya atau yang jadi korban dari bencana Sumatera ini ya. Jadi juga harta benda yang tak ternilai ya. Karena memang banjirnya disertai dengan lumpur tentu ini mempengaruhi ya barang elektronik atau bahkan rumah juga hilang ya hancur dan sebagainya. Ini suatu fakta di lapangan ya yang bisa kita amati, yang bisa kita lihat di beberapa media, bahwasanya dampak daripada banjir besar Sumatera ini cukup besar ya, terutama dari sisi korban jiwa maupun dari harta benda yang eh, di apa namanya yang tak ternilai bahkan di sini. Nah, eh, kemudian kita analisa ya bahwasanya penyebab fisiknya di sini digambarkan di dalam buletin ini ya. Nah, itu karena adanya penggundulan hutan secara masif ya, secara aktif oleh korporasi. Perkebunan sawit dan pertambangan menjadi faktor utama bencana. Nah, kita bisa lihat dari data-data yang disampaikan oleh media, ya, terutama dari beberapa media, ya, termasuk media nasional katakanlah ya. Nah, ini eh, ada yang memperbandingkan antara deforestasi dan reforestasi. Ya. Deforestasi itu adalah satu kegiatan ya ataupun satu program untuk menghilangkan ya fungsi dari hutan secara ada istilahnya irreversible ya. Irreversible itu dia tidak bisa dikembalikan ya fungsi hutan itu kembali dialihkan menjadi fungsi non hutan ya. Nah, itu yang terjadi di Sumatera itu khususnya baik di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ya persentase terbesar alih fungsi hutan itu adalah untuk perkebunan sawit ya dan juga pertambangan gambaran di sini, ya. Nah, kita bisa melihat ya bahkan di media itu ya sama Kompas ini yang mengangkat itu
tiga provinsi ini menjadi 10 besar ya, 10 besar pertambahan ataupun kontribusi lahan sawitnya untuk untuk skala nasional. Ya. Jadi ini cukup menggambarkan bagaimana dampak daripada penggunaan hutan kemudian beralih menjadi perkebunan sawit. Ya. Nah, itu dianalisa. Jadi ketika tahun 2018 ya, itu mungkin peristiwa banjir di Sumatera Utara khususnya itu hanya sekitar 32 kali ya. Namun menginjak ke tahun 2023 ya itu 100 lebih ya. Bahkan tahun 2000 setelah itu juga hampir 112 kali ya peristiwa banjir. Ya. Jadi pengalihan hutan ini, ya, pengalihan fungsi hutan ini ternyata memiliki faktor utama ya terjadinya bencana banjir ya. Atau kalau diistilahkan sekarang menjadi bencana ekologis ya, bencana yang karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah di sini kita bisa melihat adanya suatu ironi sistemik ya istilahnya. Jadi adanya perusakan ini ternyata ini adalah legal dan berizin. Ya. Nah, baru kan kemudian disikapi dengan apa? Legal, berizin, tapi nanti diaudit ya, dianalisa lagi ternyata apakah legalnya ini sesuai nggak dengan aturannya. Ya, misal katakanlah tidak bolehnya beraktivitas di daerah aliran sungai, katakanlah ya. Ini baru diaudit, baru diperiksa ya kondisinya. Apakah antara izin yang tertulis itu dengan aktivitasnya selaras tidak, ya, sejalan tidak. Kalau tidak sejalan, nah itulah yang beberapa waktu lalu Menteri Kehutanan itu menyebutkan akan mencabut ya beberapa izin dari perusahaan-perusahaan yang itu tidak sesuai ya dengan undang-undang aktivitasnya. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwasanya ada peran negara berarti di sini ya, peran negara untuk secara tidak langsung itu memberikan izin untuk melakukan eh, apa eksploitasi ya, izin eksploitasi yang merusak lingkungan. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita lihat ini buah dari sistem yang menjadikan keuntungan materi di atas kemaslahatan umat. Ya. Jadi eh, ya kita pahami bahwasannya ya kalau istilah orang Sumatera itu kan hepeng mengatur nagaron ya istilahnya kan. Artinya duit lah yang mengatur negara ini. Jadi ketika sudah bicara duit, maka kemaslahatan umat itu bisa menjadi nomor ke-13 ya. Artinya tidak peduli dengan apakah ini punya dampak kepada banjir ya, kepada sumber daya alam yang semakin tergerus ya atau tidak. Ya, yang terpenting adalah menjadikan keuntungan materi ya itu menjadi tujuan utama ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sisi adanya ironi sistemik ya. Artinya secara sistem ini dikondisikan ya bagaimana agar para korporasi ya, para pemilik korporasi yang kita kenal istilahnya dengan oligarki ini ya. Nah, itu diberi karpet merah istilahnya kan, diberikan kekeluasaan untuk mengelola hutan ya sesuai dengan keinginannya ya. Sesuai dengan tujuan dari bisnisnya ya. Pasti bisnis punya tujuan utama yaitu bagaimana agar meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan operasional sekecil-kecilnya, dengan biaya sekecil-kecilnya. Nah, ini yang bisa diperhatikan dari buletin ini disampaikan bahwasanya adanya suatu ironi sistemik ya, artinya negara ternyata secara tidak langsung itu memberikan izin eksploitasi yang merusak lingkungan. Ya, ya artinya digambarkan bahwasanya eh, ekspektasi ini tadi ya secara umum ada dua kategori memang berkaitan dengan hutan kalau kita lihat dari literatur yang ada yang pertama ada istilahnya degradasi hutan ya. Kalau degradasi hutan itu
dia memang mengubah eh, fungsi hutan, tapi tidak sama sekali eh, mengubahnya secara total. Ya. Jadi dia bisa dikembalikan fungsi hutan. Ya. Artinya mungkin dari sisi penebangan dan sebagainya itu dipilih lah ya, dikondisikan supaya tidak tidak menyebabkan eh, berubahnya fungsi hutan. Nah, yang kedua, yang tadi kita bahas pertama itu deforestasi tadi ya. Jadi mengubah fungsi hutan ya menjadi non fungsi hutan tadi ya dengan cara ya tadi dengan tidak dengan adanya yang istilahnya jadi irreversible ya. Artinya dia tidak bisa dikembalikan lagi dalam fungsi hutan itu. Nah, kalau kita bisa melihat ya tadi beralihnya fungsi hutan ya bahkan di awal Januari itu kan salah satunya ya diberikan peluang ya akan dibuka hutan itu sampai 20 juta hektar untuk tujuan pangan dan energi. Nah, ini kan tentu kalau yang namanya tadi ya otak bisnis tentu berpikirnya adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya tadi ya, dengan dengan waktu yang cepat ya dengan biaya yang seminimalnya ya. Nah, ini yang bisa kita amati dari sisi ironinya tadi, ironi sistem. Kemudian kita bisa membandingkan bagaimana kapitalisme versus Islam. Jadi kita hidup dalam kondisi sekarang itu hidup dengan sistem kapitalisme. Ya. Dan kita menginginkan hidup dalam sebuah sistem Islam, ya, dalam sebuah kehidupan Islam. Ya. Maka ini perlu kita bandingkan kondisi antara kondisi yang tidak ideal dan kondisi yang mencoba kita akan mencapainya dengan kondisi yang menjadi keyakinan kita bersama. Yang pertama dari sisi kacamata kapitalisme sekuler, ya, standar kejahatan itu apa? Ya. Nah, standar kejahatan itu menurut kapitalisme sekuler adalah melanggar undang-undang. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang membuat undang-undang? Ya kan? Yang membuat undang-undang adalah ya direkomendasikan oleh pemerintah, kemudian nanti disetujui oleh DPR. Ya. Nah, tentu undang-undang ini didasarkan kepada kepentingan siapa? Ya. Kalau pemerintah itu yang mengangkat atau yang mensponsorinya adalah para pengusaha, ya tentu yang akan menjadi apa? Menjadi kepentingan ya, yang menjadi orientasi kepentingannya adalah para pengusaha. Ya. Itulah yang dulu ditolak oleh beberapa kalangan itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, itu juga yang terdapat di dalam sistem ini bahwasanya adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dan itu memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memanfaatkan lahan ya, eh, ya dengan butir-butir yang kemudian menguntungkan para pengusaha. Yaitu nomor 101A dan 100B itu menyebutkan seperti itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, baik ini kemudian. Ya, nah, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Ini masih nampak share screen-nya kan? Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Islam, ya standar kejahatan ya kejahatan itu dalam Islam disebut sebagai jarimah. Jarimah itu adalah melanggar syariat Allah. Ya, jadi kalau kita eh, tidak sesuai dengan aturan Allah, nah itu namanya kejahatan. Ya. Itu yang kita kenal istilahnya apa? Kemaksiatan. Kemaksiatan. Ya. Jadi standarnya jelas. Ya. Jadi syariat Allah itu kan artinya adalah khitabu syari ta'alaqa bi af'alil ibad. Ya. Jadi seruan dari sang pembuat hukum, ya, asyari, ya, Allah dan Rasul
berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya. Jadi kalau perbuatan hamba itu tidak sesuai dengan seruan dari Allah dan Rasulnya, nah itu namanya bermaksiat atau jarimah istilah. Ya. Jadi standarnya jelas ya. Standarnya jelas yaitu aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kalau dari Al-Quran dan As-Sunnah tentu tidak sesuai dengan selera manusia. Bisa jadi kan gitu ya. Bisa jadi ada yang sesuai dengan selera manusia, ada yang tidak sesuai dengan selera manusia. Nah, tapi tetap standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau undang-undang dalam kapitalisme sekular, tentu dia akan menyesuaikan dengan selera manusia. Ya, ya, hawa nafsu manusia. Jadi satu waktu hawa nafsunya, seleranya, katakanlah ia membuka lahan sebesar-besarnya. Ya. Tapi satu waktu ke depan, ya katakanlah karena nampak kerusakan, kemudian dibatasi ya undang-undang tersebut. Ya. Nah, ini karena dia berdasarkan pada selera manusia. Ya. Maka undang-undangnya selera manusia. Tapi kalau dalam Islam, jelas aturannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, satu waktu bisa sesuai dengan selera kita, satu waktu tidak sesuai dengan selera kita. Nah, tapi kalau dia melanggar, ya, walaupun itu tidak sesuai seleranya, ya, maka dia tetap kategorinya adalah kejahatan. Kemudian, jika ada izin dari negara, perusahaan lahan dianggap bukan kejahatan. Ya. Ya, tadi gambarannya, ada negara membuka 20 juta lahan. Ya, 27 juta hektar lahan untuk pangan dan energi. Nah, ini gambaran. Kalau yang terdekat dengan kita itu adalah di daerah Humbang, apa ya, Humbang Selatan ya, daerah Tapanuli sana ya. Ya. Nah, itu mengubah fungsi hutan ya. Dari hutan, kalau di sana itu digambarkan banyak hutan kemenyan istilahnya, hutan andaliman dan sebagainya ya. Jadi banyak rempah-rempah dan sebagainya. Nah, berubah menjadi food estate ya. Ya. Eh, nah, di daerah itulah yang bisa kita lihat banyak yang komplain ya, karena dari sisi ke, mengembalikan fungsi hutan itu cukup lama ya, cukup bertahun-tahun ya. Tapi hilang dengan ya tadi pengalihan fungsi hutan menjadi food estate ya. Food estate itu berubah menjadi penanaman kentang ya kan, penanaman bawang dan sebagainya. Tapi ternyata gagal karena dari sisi teori ergonomisnya memang tidak sesuai ya, struktur tanahnya itu untuk tanaman eh, kentang maupun tanaman. Nah, itu yang kemarin banyaknya gagal, food estate ya, pembukaan lahan yang dialihkan menjadi untuk tujuan pangan. Nah, itu kan didasarkan pada undang-undang. Tapi dianggap bukan kejahatan. Kenapa? Karena memang adanya izin dari negara. Ya. Dari negara, ya tadi berdasarkan undang-undang Cipta Kerja, nah itu boleh ya melakukan pembukaan lahan dengan catatan-catatan tertentu katakanlah. Ya. Nah, ini tentu akan ya kita sama tahu lah ya bagaimana kemudian antara yang tertulis dengan realitas kadang-kala kan itu tidak sejalan. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan banyaknya oknum-oknum para apa istilahnya ekspektorat lah ya, para audit, para sebagainya ya, akan banyak oknum-oknum yang kemudian bisa diatur ya, laporannya itu sesuai dengan keinginan dari para pemilik lahan dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kadang-kala bisa kita lihat kejahatan para oknum-oknum tersebut ya, dugaan-dugaan adanya apa kolusi ya, dugaan-dugaan terjadinya eh, laporan asal Bapak senang. Baik, kemudian kalau dalam Islam, ya, hal haram itu ditetapkan, ya, dikatakan kejahatan, ya, ketika memang ya tadi dasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi walaupun dilegalkan oleh undang-undang. Nah, ini apa? Contohnya di sini riba, zina, perusahaan lingkungan. Nah, riba dalam sistem sekarang itu ilegal karena ada undang-undang. Ya. Tapi kalau menurut Islam itu
haram kan? Halal bai'a wa harama riba. Ya. Wala taqrabu zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Allah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Ya tetap yang namanya zina, ya kondisi sekarang itu kan digambarkan itu tetap haram, ya. Mau dia dilakukan di manapun, ya kan, perzinahan itu, ya apa dasarnya? Ya dasarnya hanya terjadi akad nikah tidak, ya. Sesuai tidak akad nikahnya itu dengan aturan Allah. Kalau tidak sesuai akad nikahnya dengan aturan Allah, maka namanya zina, ya. Itu juga riba, ya. Apakah ada tambahan tidak dari hutang yang diberikannya kepada seseorang? Kalau ada tambahan, ya, dari hutang yang diberikannya kepada seseorang, ya katakanlah dia hutang 100.000, kemudian dikembalikan menjadi 100, 500, ya, perak saja, katakanlah 100, 100, ya tambah 500 perak saja, nah itu sudah dikatakan sebagai riba, dan itu dikatakan sebagai zarimah, kejahatan. Nah, ini yang menjadi perbandingan. Kemudian hukum dibuat berdasarkan kepentingan manusia dan korporasi, ya. Ya tadi karena dia dasarnya selera manusia, ya tergantung selera manusia yang mengendalikan undang-undang tersebut, yang mengendalikan hukum tersebut, atau yang mengendalikan, yang membuat undang-undang tersebut, kayak gitu. Nah, karena sekarang lagi rame itu kan undang-undang terkait dengan pilkada dan sebagainya. Ya, ya kembali ke siapa yang paling banyak memberikan kontribusi untuk mendudukkan seseorang jadi pemimpin. Dialah yang paling punya kontribusi terbesar, tentu punya kepentingan yang terbesar. Ya. Nah, sehingga dia juga akan ya mengatur, ya bagaimana agar undang-undang yang dibuat itu bisa menguntungkan dia, ya, atau sesuai dengan kepentingan dia. Ya. Nah, ini yang terjadi saat ini kondisi kita bisa. Kemudian orientasinya, ya kalau kapitalisme sekuler itu orientasinya adalah keuntungan materi. Jadi tadi, ya, yang terpikir dalam kepalanya itu hanyalah fulus, istilahnya, hanyalah uang dan uang, gitu, ya. Tidak tidak menjadi orientasi. Kalau kita kenal ada istilahnya CSR, ya, atau apa community development dan sebagainya. Nah itu kan tadi tujuannya memang hanya menyesuaikan dengan adanya undang-undang yang mengatur itu. Ya. Di kepedulian mereka terhadap lingkungan masyarakat dan sebagainya, perusahaan-perusahaan besar itu ya tadi karena memang ada kepentingan di sana, ada keuntungan materinya berupa apa? Ya dia, kalau dalam istilah bisnis itu kan apa ya, branding lah, ya. Pencitraannya itu naik kan ketika dia muncul di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah bencana dan sebagainya, ya. Dan harapan tadi dia semakin dikenal sebagai orang-orang yang peduli kemanusiaan dan sebagainya. Jadi orientasinya tetap kepada keuntungan materi. Sementara dalam Islam, ya orientasinya adalah ridho Allah dan kemaslahatan umat. Ya. Jadi walaupun manusia tidak ridho, kalau Allah ridho, dia akan tetap lakukan. Itu juga walaupun itu merugikan, tapi kalau kemudian itu mendatangkan kemaslahatan bagi umat, dia juga akan melakukan. Ya. Nah, inilah perbedaan dasar antara sistem buatan manusia dengan sistem yang diturunkan oleh Allah SWT, Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami. Perbandingan antara kapitalisme dan Islam ini, tentu kita berharap, ya, kapitalismenya ini kita merahkan, ini istilahnya merah dalam arti kita harus tolak, ya. Nah, hijau Islam ini harus kita wujudkan, ya, harus kita amalkan dan terapkan. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam terkait dengan makna pasad, ya. Jadi tadi kita bisa melihat bahwasanya kejahatan atau pasad, ya, kerusakan itu karena ulah manusia, ya. Zohara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Nah, nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ya.
Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ulah tangan manusia ini bermakna kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini juga sejalan dengan tafsirnya Sofwatu Tafasir itu oleh uh, Syekh Muhammad alias Sobuni juga menunjukkan seperti itu. Jadi bima kasabat aidinas itu ya disebabkan karena kemaksiatan manusia. Nah, ini yang menjadi kesimpulan penting bagi kita bahwasanya bencana ekologi yang kita saksikan hari ini ya itu adalah buah langsung dari kebijakan negara yang mencampakkan syariat Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum buatan manusia. Jadi bencana, kenapa terjadi bencana? Ya salah satu penyebabnya adalah karena rusaknya lingkungan, ya kan gitu ya. Nah, prinsip air itu kan berikanlah aku jalan, ya. Jadi kalau dia nggak dikasih jalan, ya tentu dia akan melabrak semua semua yang ada di hadapannya, istilahnya kan gitu ya. Nah, prinsipnya kan gitu. Jadi air mengalir kan, gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika dia tidak diserap oleh pohon-pohon yang bisa menjadi penghalang dia untuk jalan, maka yang ada di hadapannya itulah yang akan dilaluinya, yang akan dihancurkan. Ya, nah, rumah-rumah, kemudian mobil dan sebagainya. Nah, itu menjadi eh, apa ya sebagai penyebab daripada bencana ekologi yang terjadi saat ini. Jadi eh, banjir itu karena lingkungan hidup kita tidak terjaga. Nah, kenapa lingkungan hidup tidak terjaga? Karena adanya kebijakan negara tadi yang memberikan kesempatan kepada para pengusaha ataupun para yang berorientasi pada keuntungan semata tadi ya untuk membuka lahan ya atau mengalihfungsikan hutan tadi menjadi fungsi non hutan ya. Fungsi non hutan itu bisa dalam konteks energi dan pangan tadi. Nah, ini yang bisa menjadi kesimpulan penting dalam kesempatan sore ini ya dari bedah buletin kafah kita. Kemudian tentu setelah kesimpulan kita membutuhkan adanya solusi fundamental ya, solusi yang paling mendasar ya. Maka ini adalah urgensinya khilafah tadi ya. Ya, jadi karena yang mengatur undang-undang itu adalah konteksnya negara, maka diperlukan juga institusi politik ya yang bisa mengatur sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, menurut para ulama, ya institusi politik ya yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang itu bisa mengeluarkan undang-undang atau kebijakan sesuai dengan aturan Allah, itu namanya khilafah. Ya. Ini yang disebut dalam beberapa kitab fikih ya, termasuk fikih Islamnya di Sulaiman Rashid ya. Jadi bab terakhir dalam kitab fikih tersebut disebutkan yang namanya sistem pemerintahan Islam itu adalah khilafah. Bahkan di dalam hadis disebutkan penegakan satu hukum Allah lebih baik bagi bumi daripada hujan 40 hari. Di Rasul menyebutkan uh, apa ya, keutamaan dari penegakan satu hukum Allah itu lebih baik bagi bumi daripada hujan 40 hari. Hujan satu hari saja itu sangat sangat menggembirakan bagi kita kan. Ya, kita bisa dapat air untuk minum, ya kita bisa mendapatkan air untuk menghidupkan tanaman-tanaman kita. Ya. Nah, itu. Apalagi ini lebih dari 40 hari ya. Artinya kita mendapatkan rahmat Allah ya itu luar biasa. Tapi 40 hari itu ternyata ada yang lebih baik, yaitu dengan penegakan satu hukum Allah. Jadi, menggambarkan bagaimana keutamaan menegakkan satu hukum Allah itu ternyata lebih baik daripada hujan 40 hari tadi. Ya, nah ini yang bisa kita lihat dari sisi keutamaan ya penegakan satu hukum Allah itu ternyata fadilahnya ya itu lebih utama, lebih baik daripada kita mendapatkan hujan 40 hari. Nah, apa fungsi daripada atau misi utama daripada khilafah ini? Maka yang pertama, khilafah ini menerapkan Islam kafah ya. Udkhulu fis silmi kafah ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Nah, apa saja yang diatur termasuk hukum-hukum perlindungan lingkungan yang komprehensif, yang lengkap ya.
Nah, bagaimana agar hutan itu, ya kan, sumber daya alam itu dikembalikan kepada, kalau dalam konsep Islam namanya apa, eh, kepemilikan umum, ya. Jadi hutan termasuk dalam satu kepemilikan umum. Jadi kepemilikan umum artinya yang punya hutan itu adalah umat. Maka pribadi tidak boleh memiliki hutan. Ya. Nah, jadi umat yang dikembalikan pengelolaannya kepada negara untuk, jadi menjadi hak milik umat. Jadi tidak boleh dialihkan kepada seseorang ataupun swasta katakanlah, ya, yang tujuannya bukan untuk peruntukan kepada penjagaan terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu mewujudkan persatuan umat, ya. Jadi menyatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan yang adil. Jadi kalau istilah kita, yang pertama itu syariah, yang kedua ukhuwah, ya kan gitu. Jadi kita tidak ada bedanya dengan saudara kita yang ada di Palestina, ya, yang ada di Papua, yang ada di Aceh, yang ada di mana lagi katakanlah, yang ada di barat sana katakanlah Amerika, Australia dan semuanya itu adalah satu, ya, Hua, ya, memiliki kiblat yang sama, memiliki kitab yang sama Al-Quran, gitu ya. Memiliki Rasul yang sama, yaitu Rasul terakhir kita adalah Rasulullah SAW. Nah ini harus kita wujudkan, gitu ya, misi untuk menyatukan persatuan umat ini, ya. Jadi jangan merasa kita terkotak-kotak oleh adanya sekat nasionalisme. Nah, yang ketiga itu menjaga jiwa dan kehormatan umat, ya. Sehingga perlunya kita katakanlah di sini melindungi hak-hak asasi yang berdasarkan syariah. Ya. Jadi kita punya apa, perlindungan terhadap hak-hak kebutuhan dasar kita, ya. Katakanlah menjaga jiwa berarti akan ada aturan-aturan bagi yang membunuh, ya, dengan apa istilahnya, kisos, ya. Adanya aturan-aturan yang untuk menghormati wanita, kehormatan, ya. Itu punya aturan, ya. Jadi khilafah akan melindungi kepada orang-orang yang minoritas katakanlah, ya, juga yang menjadi rakyatnya, ya, dua yang. Nah, yang keempat itu menyebarkan dakwah, ya. Jadi eh, secara umum, ya, eh, membawa rahmat Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi tugas dakwah itu kan terbagi tiga, ya. Ada pelakunya individu, pelakunya jamaah atau kelompok, dan yang ketiga pelakunya negara. Kalau negara berarti dia menjadi istilahnya apa, ya? Menjadi contoh nyata, ya. Contoh nyata Islam itu adalah negara, ya. Contoh nyata penerapan Islam itu dilakukan oleh negara, ya. Jadi kalau istilah kita apa, no action talk only istilahnya. Nah, itu negara yang harus menerapkan seperti itu. Tidak ada action, hanya bicara saja. Jadi negara memang fungsinya untuk melakukan aksi, melakukan penerapan terhadap ajaran-ajaran Islam, ya. Jadi tidak sekedar untuk apa, bicara ataupun sekedar untuk menyampaikan secara tertulis, tapi betul-betul pelaksanaan, ya, karena kekuasaan ada di tangan negara. Ya, baik. Nah, kita berada pada dua pilihan sekarang, ya. Jadi kalau dalam Quran Al-Arab dikatakan, ya, kita dipilih untuk mendapatkan kehidupan yang sempit atau kita akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, janji Allah bagi yang taat dan takwa itu akan mendapat keberkahan dari langit dan bumi, kehidupan yang tentram, perlindungan dari bencana. Allah juga mengancam bagi kita yang berpaling dari aturan atau syariat Allah, yaitu kehidupan yang sempit, ya, yaitu berupa bencana, kebutuhan di akhirat, dan juga hilangnya keberkahan. Itu bagi kita yang berakal, bagi kita yang memiliki kecerdasan, ya, kita tentu akan memilih untuk melaksanakan janji Allah ini, yaitu melaksanakan ketaatan dan ketakwaan, ya, dan berusaha untuk menghindari ancaman Allah, ya, yaitu dengan menghindari untuk berpaling, ya, dari syariat Allah. Karena
dampaknya adalah sebuah kehidupan yang sempit, kebutaan di akhirat dan hilangnya keberkahan ketika kita berpaling dari janji dari ketaatan kepada syariat Allah. Nah, ini kesimpulan khotimah penutup lah ya yang kita bisa sampaikan. Jadi apa solusinya? Ya kita harus bertobat secara kolektif ya, tobat secara berjamaah untuk kembali menerapkan syariat khafah dalam institusi khilafah alam Yazid. Lagu intan surlah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Allah akan menolong. Ya. Ini janji Allah yang pasti akan kita bisa dapatkan, syaratnya dengan cara menolong agama Allah. Menolong agama Allah bagaimana? Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Baik syariat ya dalam tanda kutip kecil ya, misalnya mulai dari individu ya, sampai kepada syariat yang berskala besar ya, yaitu melaksanakan hukum Allah, sistem perundang-undangannya, ya, sistem pemerintahannya, dan sebagainya. Nah, itu haruslah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi dalam kondisi suasana Isra Miraj ini ya. Nah, ini kan kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu, ya kan, mendapatkan gambaran ya, belum memimpin para nabi dalam sebuah sholat ya, itu menunjukkan bahwasanya Islam ya menjadi sinyal ya, isyarat bahwasanya Rasulullah akan menjadi pemimpin ya bagi umat yang lainnya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bedah buletin kita pada kesempatan ini ya di Jumat 16 Januari 2025 dengan judul berpaling dari syariat Allah ya, itu akan menjadi pangkal ya dari segala musibah. Ya. Baik, saya kembalikan kepada para moderator atau kita lanjut dengan pertanyaan dari jemaah ya yang ada di Zoom. Baik, nah, ini ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum. Tanya Ustadz, kenapa hari ini masyarakat lebih suka dengan hukum buatan manusia daripada hukum syariat? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kenapa masyarakat hari ini lebih suka dengan pembuatan manusia daripada hukum syariat? Nah, ya tadi, karena secara selera manusia, hukum buatan manusia itu kan dibuat agar sesuai dengan selera manusia. Ya, ya, agar sesuai dengan selera manusia. Misal, eh, katakanlah antara zina dan nikah. Nah, antara zina dan nikah, kalau tidak pada selera laki-laki ya, selera atau hawa nafsu laki-laki, pasti dia lebih memilih zina dalam tanda kutip laki-laki tadi ya, bukan sebagai seorang muslim. Ya. Kenapa? Karena yang namanya zina itu tidak ada tanggung jawab lanjutannya, ya kan? Tidak ada kewajiban-kewajiban lanjutannya. Ya, ketika sudah selesai transaksinya, ketika sudah selesai aktivitasnya sudah selesai. Ya. Tapi kalau nikah itu kan ada tanggung jawabnya. Sebagai seorang suami, dia harus menafkahi istrinya. Ketika nanti sudah lahir anaknya, maka dia juga wajib menafkahi anaknya. Ya. Jadi ada tanggung jawab lanjutannya. Ya. Nah itu kalau dalam kacamata hawa nafsu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau hawa nafsu kita dijadikan sebagai, kalau istilah kita itu kan kiadah fikriyah ya, sebagai kepemimpinan berpikir kita, maka pastilah kita akan memilih undang-undang atau hukum-hukum yang sesuai dengan selera kita sebagai seorang manusia ya, sebagai seorang manusia. Apa seorang manusia? Manusia itu punya yang namanya naluri, ya kan? Ada naluri melestarikan keturunan, kalau ya ada naluri apa eh, bakok ya, Gorjatul bakok, naluri mempertahankan hidupnya, ya kan? Gitu ya. Ada naluri tadayun ya, Gorjat tadayun, naluri untuk mensucikan sesuatu, ya. Melestarikan keturunan atau jenisnya tadi itu nau, ya kan? Nah ini kalau zina dan nikah tadi kan di naluri untuk melestarikan keturunan atau jenisnya, tapi dengan cara yang salah pelampiasannya. Ya. Jadi
ya tadi secara selera itu akan lebih memilih selera yang risikonya lebih kecil, misalnya kan, yang tanggung jawabnya lebih kecil, yaitu prinsip hawa nafsu kan gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin ya dia punya tanggung jawab yang kecil, effortnya istilahnya usahanya lebih kecil dibanding kalau dia jadi sebagai seorang suami, jadi seorang laki-laki apa namanya ayah dan sebagainya. Ya, nah ini itu yang pertama ya. Jadi secara prinsip dasarnya hukum buatan manusia itu ya dibuat agar bisa menyesuaikan dengan selera manusia, hawa nafsu manusia. Ya, maka bisa jadi orang akan lebih cenderung ke sana. Yang kedua, ya bisa jadi kemasan dakwah dalam tanda kutip ya siarnya atau opini yang disampaikan itu dikemas dengan cara yang lebih bagus, lebih baik, ya kan, dan lebih masif. Ya, kenapa lebih masif? Karena yang mengampanyekan juga semua pelaku negara juga, ya kan gitu ya. Kemudian kelompoknya juga. Jadi secara teknologi, secara media, ya. Nah itu yang menguasai adalah yang berkeinginan agar hawa nafsu atau hukum buatan manusia ini tetap langgeng. Nah itu dua 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 prinsip ini yang secara umum bisa kita lihat. Jadi secara prinsip dasarnya, ya kan. Dasarnya kan kalau sekarang istilahnya kan akidah sekuler ya. Akidah sekuler itu kan pasludin anil hayya, memisahkan agama dari kehidupan. Ya. Jadi penyebabnya karena kalau agama ini didekatkan dengan hawa nafsunya, maka ya tadi akan menyebabkan dia merasa terkekang. Ya, ya kita lah kalau ngikuti hawa nafsu kan enaknya nggak usah sholat 5 waktu kan. Ya kan? Sholat subuh harus bangun pagi-pagi. Ya. Zuhur lagi enak-enaknya istirahat kerja mungkin harus sholat zuhur ya. Asar juga demikian. Maghrib ya pulang kerja capek harus sholat lagi ya. Dan isya lagi ya. Udah ngantuk dan sebagainya. Kalau ikuti hawa nafsu kan nggak usah sholat 5 waktu. Tapi karena dasar kita adalah keimanan, ya, tuntutan keimanan itu adalah kita harus terikat kepada hukum syara, maka kita harus menjalankan sholat 5 waktu tadi. Ya. Jadi selera kita itu harus disesuaikan dengan aturan Allah. Itu gambaran yang bisa kita lihat dari aspek itu. Ya, kan paling enak tuh, apalagi kalau jiwa muda ya, Gen Z gitu. Ya, paling enak kan dia nggak usah nikah dia, ya kan, punya pacar ya. Nah, ini gambaran kita lihat kan, apalagi media-media apa hiburan sekarang itu kan mengeksploit apa ya, mengkampanyekan perselingkuhan ya kan, mengkampanyekan terkait dengan perzinahan dan sebagainya itu sangat masif kalau misalnya. Ya. Dunia-dunia hiburan sebagainya. Ya. Nah, itu gambaran yang bisa kita lihat. Jadi kenapa sekarang orang lebih suka ya tadi karena memang hukum-hukum buatan manusia itu lebih lebih sesuai dengan selera atau hawa nafsu kita. Ya. Nah, tapi ya tadi keberkahannya kita dapatkan tidak kalau kita menjalankan itu. Ya kan? Tadi sudah kita sampaikan justru kesempitan itu tadi. Ya kan secara hawa nafsu ya tadi kita diberi kesempatan untuk membuka lahan seluas-luasnya istilahnya. Oh, kalau secara hawa nafsu itu enak kan? Pasti keuntungan akan kita dapatkan ya apalagi kalau di apa beroperasional di dekat das itu ya, daerah aliran sungai kan tinggal enak tinggal di apa dihanyutkan aja kan kayu-kayu ataupun ininya kan transportasinya lebih lebih mudah gitu ya. Tapi yang terjadi tadi kesempitan hidup kita bencana. Kemudian di akhirat nanti kita juga tidak mendapatkan ya, keberkahan ya di dunia juga kita tidak mendapatkan apa ya ketenangan hidup dan sebagainya. Ya. Nah ini menurut pandangan saya dari sisi kesesuaiannya dengan hawa nafsu manusia ya hukum buatan manusia ini sesuai misalnya bahkan mengagung-agungkan kan mengagung-agungkan hawa nafsu manusia. Tinggal pertanyaannya apakah kita mau disamakan dengan hewan ya yang itu seleranya itu dituruti terus ya hawa nafsunya itu dipenuhi terus ya
tanpa menstandarkan atau menimbang-nimbang berdasar kepada aturan-aturan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, ini ya para pemirsa. Jadi sekali lagi, tentu bagi kita ya, bagi kita yang mengerti, memahami tentang Islam kafah ini, tugas kita lah yang untuk menyampaikan di tengah-tengah umat bagaimana kebobrokan hukum buatan manusia ini. Ya, jadi kalau kita ibaratkan bagaimana agar orang itu menyamakan ya hukum haramnya makan babi ya dengan hukum haramnya perzinahan, hukum haramnya riba, ya kan? Hukum haramnya hidup dalam sebuah sistem yang tidak diatur oleh Islam. Nah, itu tugas kita, kan? Nah, tugas utama kita itu bagaimana agar umat itu tidak hanya jijik melihat, mohon maaf, daging babi saja, katakanlah. Tapi harusnya mereka juga jijik melihat kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Nah, itu yang harus kita amati dari sisi aspek tidak hanya makanan dan minuman saja yang diatur oleh Islam, tapi Islam juga mengatur terkait dengan tadi ya kita bahas hari ini kan lingkungan hidup, dan Islam juga mengatur tentang ekonomi ya bagaimana agar umat ini bisa memiliki ekonomi non ribawi ya. Nah, bagaimana agar hukum-hukum pidana sanksi ya itu juga dikembalikan kepada hukum-hukum yang ada di dalam aturan Islam, dalam aturan dan as-sunnah. Bagi pencuri ya akan dipotong tangannya, bagi pezina akan dijilid atau dirajam. Ya. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana agar semuanya itu dikembalikan kepada hukum-hukum Allah. Ya. Kayak ada sebuah kaidah mengatakan haitsuma takunu maslahat, ya kan gitu ya. Di mana haitsuma takunu syar'u, haitsuma yakunu syar'u takunu maslahat. Ya. Di mana ada hukum syarak, di situ ada hukum ada kemaslahatan. Ya. Walau aksi ya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi terapkan dulu hukum syariatnya, maka kita akan mendapatkan kemaslahatan. Jadi bukan sebaliknya. Sebaliknya apa? Di mana ada maslahat, di situ ada syariat. Nah, itu tidak. Jadi saya mengenal istilahnya haitsuma yakunu syar'u takunu maslahat. Jadi di mana ada kemaslahatan, di mana ada hukum syarak, di situ ada kemaslahatan. Nah, ini yang harus kita sampaikan di tengah-tengah umat, bahwasanya mereka akan mendapatkan kemaslahatan ketika syaratnya hanya mereka menerapkan syariat. Nah, baik individu, masyarakat maupun tataran negara. Baik, silahkan barangkali ada yang mau eh, berdiskusi kembali ya terkait dengan kajian kita pada kesempatan sore ini ya, kaitan dengan berpaling dahsyat syariat itu menjadi pangkal dari musibah. Nah, ini yang ini juga mari sama-sama ya kita menjadi apa yang sabar bagi diri kita ya, menjadi pengingat bagi diri kita apakah kesempitan hidup yang kita alami sekarang itu juga karena faktor ketika kita berpaling dari syariat, ketika kita mengabaikan hukum-hukum syariat ya, baik yang kecil, skala kecil ya, mulai dari pribadi kita, keluarga kita, maupun kepada skala yang besar ya, untuk penerapan hukum-hukum Allah. Kemudian setelah kita sadar, tentu kita harus menyebarkan ya kesadaran kita ini kepada umat agar menjadi opini tadi, agar menjadi sebuah kesadaran bersama. Ya. Jika sudah menjadi kesadaran bersama, ya seperti halnya reformasi ya, 98 ya, bagaimana ketika rakyat sudah sadar terkait dengan adanya kezoliman karena KN ya, karena eh, penguasa yang bertahan selama 32 tahun, maka mereka menuntut agar adanya reformasi, agar adanya perubahan. Ya, nah itu juga bagi kita yang sudah sadar, mari kita sampaikan di tengah-tengah umat bahwasanya penyebab daripada musibah ini salah satunya adalah karena kita berpalingnya dari syariat. Yaitu syariat apa? Berkaitan dengan aturan terkait dengan lingkungan hidup, ya, terkait dengan mengatur hutan, ya. Nah, harus dikembalikan kepada
aturan Islam. Bagaimana aturan Islam? Ya, prinsip utamanya hutan adalah kepemilikan umum. Ya, akan harus dikembalikan kepada umat ya, bukan kepada swasta atau pribadi dan dikelola sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan ya, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan yang penuh barokah ini. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, semoga kita tetap terus ya memantau ataupun menonton ya channel dan beriman ini agar kita mendapatkan eh, ya mendapatkan keberkahan ya, terutama juga kita mendapatkan solusi-solusi masalah-masalah aktual yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, dan kita semakin menyadari bahwasanya hanya Islamlah satu-satunya solusi bagi kehidupan kita saat ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.